Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Dasar Tukar Internasional. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfia dengan NIM 64220578. Konsep Term of Trade atau TOT adalah sebuah ukuran statistik yang vital dalam perdagangan internasional. Konsep ini mencerminkan daya tukar antara barang yang diekspor suatu negara dengan barang diimpornya yang biasanya dinyatakan dalam perbandingan kuantitatif jumlah atau nilai antara ekspor dan impor. Secara esensial, TOT mengukur perkembangan posisi perdagangan suatu negara selama periode waktu tertentu. TOT dihitung sebagai rasio antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor dikalikan 100. TOT lebih dari 100% menunjukkan bahwa harga ekspor relatif lebih tinggi dibandingkan harga impor. Ini berarti negara tersebut dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan dari ekspor dibandingkan pengeluaran untuk impor. Negara tersebut mampu membeli lebih banyak impor dengan volume ekspor yang sama. TOT kurang dari 100% mengindikasikan bahwa harga ekspor relatif lebih rendah dibandingkan harga impor. Negara tersebut harus mengekspor lebih banyak barang untuk mendapatkan jumlah impor yang sama, yang berarti daya tukar internasionalnya melemah. Selanjutnya ada pengukuran besaran turn of trade. Term of trade atau TOT adalah suatu ukuran yang menunjukkan rasio harga ekspor relatif terhadap harga impor suatu negara. Dengan kata lain, TOT mengukur berapa banyak barang impor yang bisa dibeli dengan sejumlah barang ekspor. Jika harga ekspor naik relatif terhadap harga impor, maka TOT dianggap membaik atau positif. Namun, pengukuran TOT tidak hanya satu jenis. Ada beberapa konsep dan variasi tergantung apa yang ingin diukur, harga saja, kualitas, pendapatan, produktivitas, dan lainnya. Selanjutnya ada Need Better Term of Trade atau NBTT. Mengukur rasio antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor, ini adalah bentuk paling dasar dari term of trade tanpa mempertimbangkan kualitas barang. Dengan rumus NBTT sama dengan PX dibagi PM dikali 100. Keterangannya, PX sama dengan indeks harga ekspor, PM sama dengan indeks harga impor. Yang kedua ada Internal Term of Trade. Mengukur nilai tukar antar barang secara internal dalam satu negara atau barter secara komoditas ekspor dan impor dalam unit fisik. Biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah barang impor yang bisa diperoleh dari tiap unit barang ekspor. Dengan rumus InterTOT sama dengan QM dibagi QX. Dengan keterangan QM adalah kuantitas barang impor, QX adalah kuantitas barang ekspor. Yang ketiga ada Income Turn of Trade atau ITT. Mengukur kemampuan suatu negara untuk mengimpor barang berdasarkan pendapatan dari ekspornya. Dengan rumus ITT sama dengan NBTT dikali QX atau PX dikali QX dibagi PM. Keterangannya, QX sama dengan volume ekspor, PX sama dengan harga ekspor, PM sama dengan harga impor. Selanjutnya ada Gross Barter Turn of Trade atau GBTT. Mengukur rasio antar kuantitas barang impor dengan kuantitas barang ekspor. Ini menunjukkan berapa banyak barang impor yang bisa diperoleh untuk setiap unit barang ekspor. Dilihat dari volume fisik, bukan dari harga. Dengan rumus GBTT sama dengan QM dibagi QX dikali 100. Dengan keterangan QM sama dengan kuantitas barang impor, QX sama dengan kuantitas barang ekspor. Yang terakhir ada Factual Turn of Trade atau VTT. Mengukur turn of trade dengan menyesuaikan produktivitas faktor produksi di sektor ekspor. Ini menunjukkan seberapa banyak input domestik yang harus digunakan untuk memperoleh input dari luar negeri. Dengan rumus FTT sama dengan MBTT dikali IX dibagi IM. Dengan keterangan, IX adalah indeks produktivitas sektor ekspor dan IM adalah indeks produktivitas sektor impor atau dunia. TOT dan kebijakan perdagangan merupakan perbandingan antara harga ekspor dan harga impor dari suatu negara
TOT menunjukkan daya nilai tukar suatu negara dalam perdagangan internasional. Untuk TOT meningkat adalah negara memperoleh lebih banyak barang impor dari hasil ekspornya. Untuk TOT menurun adalah nilai ekspor tidak mampu membeli barang impor sebanyak sebelumnya. TOT dan kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan menstabilkan kegiatan perdagangan internasional. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga neraca pembayaran, serta melindungi sektor strategis di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi Trade of Trade. Trade of Trade atau TOT suatu negara sangat beragam dan saling berkaitan. TOT tidak hanya mencerminkan perubahan harga ekspor dan impor, tetapi juga menjadi indikator yang penting untuk memahami bagaimana berbagai dinamika ekonomi global mempengaruhi keseimbangan perdagangan internasional suatu negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Trade of Trade, yaitu yang pertama permintaan ekspor dan impor. Perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, harga komoditas dunia. Dengan mengembangkan portofolio produk atau layanan yang beragam, risiko dapat dikurangi dengan tidak tergantung pada suatu produk atau pasar saja. Lalu yang ketiga, kebijakan perdagangan dan tarif. Kebijakan perdagangan termasuk tarif impor, subsidi, ekspor, kuota perdagangan, atau perjanjian perdagangan bebas dapat mempengaruhi harga relatif. Ekspor dan impor. Kebijakan yang mendukung ekspor atau melindungi industri domestik dapat meningkatkan daya saing ekspor yang pada gilirannya dapat memperbaiki Terms of Trade atau TOT. Namun, proteksionisme yang berlebihan juga dapat menimbulkan pembalasan dari mitra dagang yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan mempengaruhi TOT secara negatif. Implikasi Term of Trade. Implikasi Term of Trade adalah bagaimana posisi ekspor-impor suatu negara mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ketika TOT meningkat, negara dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keuntungan perdagangan, daya beli, dan standar hidup. Sebaliknya, TOT yang menurun memaksa negara untuk mengekspor lebih banyak untuk membeli jumlah impor yang sama yang dapat mempengaruhi pendapatan dan daya beli. Jika implikasi positif atau TOT meningkat, artinya harga ekspor naik relatif terhadap harga impor. Akibatnya yang pertama, peningkatan daya beli internasional. Negara bisa memperoleh lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama, artinya kesejahteraan nasional meningkat. 2. Perbaikan neraca perdagangan. Peningkatan TOT dapat memperbaiki balance of trade karena nilai ekspor naik. 3. Peningkatan pendapatan nasional. Ekspor yang lebih bernilai menambah devisa negara, meningkatkan PDB dan cadangan devisa. 4. Kemampuan impor meningkat. Negara lebih mudah mengimpor barang modal dan teknologi, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jika implikasi negatif atau TOT menurun, artinya harga impor naik relatif terhadap harga ekspor. Akibatnya yang pertama, daya beli internasional menurun. Negara harus mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan jumlah impor yang sama. Artinya menurunkan kesejahteraan. 2. Memburuknya neraca perdagangan. Nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor bisa menimbulkan defisit. 3. Keterbatasan investasi. Biaya impor barang modal meningkat menghambat pembangunan industri. 4. Ketergantungan ekonomi meningkat. Negara dengan ekspor berbasis komoditas mentah cenderung tertekan jika harga komoditas global turun. Kesimpulan, Term of Trade merupakan ukuran penting yang menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menukar barang ekspornya dengan barang impor negara lain. TOT mencerminkan keseimbangan ekonomi dan kekuatan perdagangan internasional sebuah negara. Ketika TOT meningkat, negara memperoleh keuntungan karena dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penurunan TOT mengindikasi kerugian perdagangan karena negara harus mengekspor lebih banyak untuk memperoleh jumlah impor yang sama yang dapat menurunkan daya beli dan memperburuk neraca perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.